5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Sekolah Anak Jalanan. Diambil dari republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bis ke bis yang lain, dari satu angkot ke angkot yang berikutnya. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Plumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himmata. Nah, di yayasan ini ada 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, itu ketua Yayasan Himmata, yayasan tersebut sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada tahun 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himmata ini yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himmata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himmata ini hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya yang relawan adik-adik ya. Mereka memiliki pengajar yang tetap. Nah, saat ini PKBM Himmata ini memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari 300.000, jauh dari kata sejahtera. Namun mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang kalau didasari dengan keikhlasan, bukan orientasinya mengejarnya karena materi. Istilah susah itu nggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran Sosiologi dan Pendidikan Agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himmata ini memang memenuhi syarat, namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada, namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja, tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia.
Adik-adik, dari bacaan sekolah anak jalanan tadi, perkiraan informasi apa yang kita dapatkan dari artikel koran tersebut? Nah, informasi fakta-fakta yang ada yang kita temukan dari artikel itu adalah: pertama, banyak anak jalanan yang menjadi peminta-minta. Di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, anak-anak jalanan ini bersekolah. Yang ketiga, Yayasan Himata merupakan lembaga yang bersifat independen dan nirlaba. PKBM Himata itu sangat peduli pada pendidikan anak jalanan. Yang kelima, pengajar mau mengajar itu karena tuntutan hati nurani. Nah, sekarang hal-hal yang kita dapatkan dari informasi di artikel tadi, yang kita dapatkan adalah tentang kehidupan yang dihadapi anak jalanan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan bagi anak jalanan. Pelajaran yang kita dapatkan dari artikel yang kita baca tadi adalah kita itu harus bersyukur ya, karena lebih beruntung dari anak-anak jalanan. Adik-adik, kalian bisa sekolah di tempat yang nyaman, tidak harus bekerja untuk mendapatkan uang ya, karena masih dibiayai oleh orang tua. Sedangkan anak jalanan, mereka harus mencari uang sendiri adik-adik. Mereka bahkan tidak bisa sekolah, tapi untungnya di sini ada Yayasan Himata. Nah, pendidikan adalah hak semua warga negara. Adik-adik, dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia ini memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu itu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah itu tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah itu memberi manfaat bagi kehidupanmu, kewajiban-kewajiban apa ya yang perlu kamu laksanakan? Nah, kalian bisa membuat kelompok nih adik-adik yang terdiri 3-4 orang. Diskusikan 5 kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Nah, contohnya adik-adik di sini Kak Citra menuliskan ada 5 kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Yang pertama itu belajar dengan tekun, lalu menjaga kebersihan sekolah, menjaga nama baik sekolah, menghormati bapak atau ibu guru, dan mematuhi aturan yang ada di sekolah. Itu adalah contoh-contoh kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Ingat ya, kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik bisa berdiskusi juga dengan teman-teman kalian. Kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan yang ada nih. Ya, yang pertama adik-adik, jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Nah, adik-adik, kalian mau berjanji apa? Misalnya kalian mau berjanji rajin belajar. Nah, saya memilih janji tersebut karena janji tersebut diyakini dapat bermanfaat bagi keberhasilan pendidikanku di masa yang akan datang. Rajin belajar, menjaga kebersihan, nama baik sekolah, menjaga nama baik sekolah, menghormati bapak ibu guru, dan mematuhi aturan sekolah itu akan bermanfaat bagi keberhasilan pendidikan kita. Yang kedua nih adik-adik, apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kalian lakukan? Iya ya adik-adik ya, kewajiban yang kita tulis itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan agar kita berhasil dalam pendidikan di masa yang akan datang. Apakah melaksanakan kewajiban akan memberikan manfaat bagimu? Tentunya iya adik-adik. Mengapa? Karena dengan melaksanakan kewajiban kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab, dan sikap bertanggung jawab itu adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan ini dan nilai-nilai apa yang kita peroleh dari kegiatan ini? Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dengan tekun. Nilai yang kita peroleh dari kegiatan tersebut adalah kemandirian dan tanggung jawab. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang negara tetangga kita Singapura? Nah, mari kita cari informasi tentang negara tetangga kita lainnya, yaitu negara Thailand dan Vietnam.
Ini adalah negara Thailand adik-adik ya. Yang berwarna kuning ini adalah negara tetangga kita, yaitu negara Thailand. Wilayah geografis Thailand itu dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu ada dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kra. Nah, bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati itu banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand itu berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand ini beriklim tropis. Nah, yang pertama, dataran rendah itu berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand, dan daerah ini merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon ya. Ini 2576 meter di atas permukaan air laut nih tingginya. Berikutnya, Pegunungan Kapur itu berada di bagian timur yang disebut dengan Pegunungan Plato. Tanah genting kra yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Nah, ini informasi mengenai Thailand ya adik-adik ya. Ibu kotanya Bangkok, lalu luasnya itu sekitar 500.000 km persegi. Kelompok etnisnya yang ada di sana itu kelompok etnis Thai, Tionghoa, Melayu. Lalu bahasanya bahasa Thai, agamanya itu kebanyakan Buddha. Lagu kebangsaannya adalah Peng Chart Thai ya. Pemerintahannya adalah kerajaan, bukan presiden adik-adik. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya perdana menteri, dan mata uangnya adalah baht. Nah, batas negaranya itu di sebelah utara berbatasan dengan negara Laos, di sebelah timur berbatasan dengan Kamboja, di sebelah selatan itu berbatasan dengan Malaysia, dan di sebelah barat dan barat daya itu berbatasan dengan negara Myanmar dan Laut Andaman. Dari informasi yang kita peroleh dari teks di atas, kita bisa membuat peta pikiran yang berisi informasi penting tentang negara Thailand adik-adik ya. Nah, di sini Kak Citra mempunyai peta pikiran tentang wilayah geografis Thailand. Nah, wilayah geografis Thailand tadi dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama ada dataran rendah yang dialiri Sungai Chao Phraya yang berada di bagian tengah. Lalu ada daerah pegunungan dengan gunung tertinggi Doi Intanon yang berada di bagian utara dan selatan. Lalu ada Pegunungan Kapur yang berada di bagian timur yang disebut dengan Pegunungan Plato. Lalu ada Tanah Genting Kra, itu memanjang di bagian selatan semenanjung Thailand. Negara Thailand ini memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura adik-adik. Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Nah, sekarang kita akan belajar ke Vietnam. Nah, negara tetangga kita berikutnya adalah Vietnam. Ini adalah peta negara Vietnam adik-adik ya. Nah, luas Vietnam itu kurang lebih hanya 300.000 km persegi. Daerahnya itu terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara itu berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan itu berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam itu antara lain ada Gunung Ngoc Linh ya dan Gunung Chu-Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ini adalah informasi mengenai negara Vietnam. Ibu kotanya Hanoi, ya luasnya tadi sekitar 300.000 km persegi. Lalu kelompok etnis yang tinggal di dalamnya itu ada Vietnam, ada orang Cina, ada orang Prancis, ada orang Inggris. Bahasa mereka itu menggunakan bahasa Vietnam. Lalu ada agamanya itu agama tradisional Buddha dan Kristen. Ya, lagu kebangsaannya Tie En Quan Cha. Ini agak susah nih cara membacanya adik-adik ya.
ya. Lalu pemerintahannya itu Republik Sosialis, kepala negaranya itu presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, dan mata uangnya itu mata uang dong ya. Nah, ini adalah batas-batas negaranya. Sebelah utara itu berbatasan dengan Tiongkok, lalu sebelah timur dan selatan itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan, lalu di sebelah barat itu berbatasan dengan Teluk Siam dan negara Laos. Informasi apa yang kita dapatkan dari teks tadi adik-adik, dan kita buat peta pikiran tentang negara Vietnam. Nah, ini wilayah geografis negara Vietnam. Wilayah geografis Vietnam itu terdiri atas bukit, gunung, berhutan lebat, dan dataran rendah. Nah, wilayah Vietnam bagian utara itu berupa pegunungan, bagian selatan itu berupa dataran rendah yang subur. Lalu gunung di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Chu Yang Sing. Lalu sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Adik-adik, kita akan bandingkan kondisi alam dari Thailand dan Vietnam. Kita cari dulu persamaan dan perbedaan dari kondisi alamnya. Ya, di sini persamaan dari negara Thailand dan negara Vietnam itu sama-sama terletak di benua yang sama, yaitu benua Asia, dan kedua negara ini juga tergabung dalam organisasi ASEAN. Kedua negara ini sama-sama memiliki iklim tropis dengan 2 musim. Keadaan sosial dan kebudayaan dari kedua negara juga relatif hampir sama. Keadaan masyarakat kedua negara sebagian besar bekerja di bidang pertanian karena kedua negara ini memiliki tanah yang subur. Kekayaan bahan tambang utama kedua negara juga sama, yaitu minyak dan batu bara. Nah, di sini adalah persamaan dari negara Thailand dan Vietnam. Lalu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya Thailand ini pemerintahannya berbentuk kerajaan, sedangkan Vietnam itu berbentuk republik sosialis. Bahasa nasional Thailand itu bahasa Thai, sementara Vietnam itu memakai bahasa Vietnam. Nah, Thailand dan Vietnam itu memiliki kepala negara yang berbeda. Thailand itu dipimpin oleh seorang raja, sedangkan Vietnam itu dipimpin oleh seorang presiden. Letak secara geografis maupun astronomis kedua negara ini juga berbeda. Mata uangnya juga berbeda. Thailand itu pakai baht, kalau Vietnam itu pakai dong. Nah, adik-adik, kalian carilah informasi yang dibutuhkan dengan membaca memindai. Dalam membaca memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang dicari. Nah, untuk lebih memahaminya, ayo kita baca berikut ini dengan teknik memindai. Nah, ini adalah negara-negara yang mengikuti ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Nah, organisasi ASEAN ini didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN ini diprakarsai oleh perwakilan 5 negara ya di Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik itu dari Indonesia, lalu ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada Thanat Khoman ya dari Thailand, ada Raja Ratnam dari Singapura, dan ada Marquiso Ramos itu dari Filipina. Nah, mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN ini. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut ini adik-adik. Yang pertama adalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah,
ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN itu dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang itu mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua adalah penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN ini mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain harus siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Yang ketiga adalah penyelenggaraan proyek industri. Nah, ada beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. Nah, ada ASEAN Aceh Fertilizer Project atau pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Lalu ada ASEAN Orea Project, itu pabrik pupuk di Malaysia. Lalu ada ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. Lalu ada ASEAN Vaccini Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Lalu ada Rock Salt Soda Als Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Ini adalah proyek-proyek industri ASEAN, adik-adik. Nah, ada kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas atau bebas ASEAN itu atau disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, AFTA ini bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Berikutnya ada Koperasi ASEAN. Nah, Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN ini mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Nah, adik-adik, di sini ada Defense Ministers Meeting. Nah, ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. Nah, ADMM ini merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Itu kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang kedua, ada pengiriman duta dan konsulat. Nah, pengiriman duta dan konsulat ini merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Nah, perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN ini merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Lalu ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, perjanjian kawasan bebas nuklir ini merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Nah, dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Lalu ada perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, ini merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Itu tadi adik-adik ya, kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, berdasarkan bacaan tadi, temukan informasi penting yang terkait dengan jenis-jenis kerjasama di ASEAN. Nah, jenis-jenis kerjasama di ASEAN itu kita akan sajikan dalam bentuk gambar berikut ini adik-adik. Ya, nah ini kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kalian bisa baca ya. Ada di bidang ekonomi itu ada pembukaan pusat promosi ASEAN, lalu ada penyediaan cadangan pangan. Lalu kerjasama ASEAN di bidang politik apa saja? Ada Defense Minister Meeting, ada pengiriman duta dan konsulat.
Lalu di sini kerjasama ASEAN di bidang politik, di bidang ekonomi berikutnya adalah adanya penyelenggaraan proyek industri dan adanya kawasan perdagangan bebas. Sedangkan kerjasama ASEAN di bidang politik yang berikutnya adalah perjanjian ekstradisi ASEAN dan perjanjian kawasan bebas nuklir. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang terakhir adalah adanya koperasi ASEAN, dan kerjasama ASEAN di bidang politik yang terakhir adalah perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Itu tadi ya, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan di bidang politik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Mungkin agak panjang ya karena memang materinya agak banyak adik-adik ya. Kak Citra berharap kalian tetap mau belajar materi ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Kak Citra, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.